Sang Buddha pernah mengatakan ada beberapa penyebab kematian yang secara umum di masyarakat sering kita mendengar kalau orang mati itu dipanggil yang di atas, ya. Dalam agama Buddha penyebab kematian dibedakan, penyebabnya itu ada 4. Yang pertama itu karena batas usia rata-rata manusia telah habis. Ya, batas usia rata-rata di zaman Sang Buddha itu kurang lebih 100 tahun usianya. Sekarang sudah sekian puluh tahun, berkurang batas usia rata-ratanya kurang lebih 70 sampai 75 tahun. Batas usia rata-rata manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang utama adalah perilaku kehidupan manusia, pola hidup seseorang, ya, itu sangat mempengaruhi. Kemoralan seseorang juga sangat mempengaruhi. Kemudian yang kedua karena habisnya karma produktif. Kemudian juga bersamaan batas usia dan karma seseorang habis. Kemudian yang keempat karena faktor-faktor lain. Misalnya saja kecelakaan, gempa bumi dan lain sebagainya. Untuk menggambarkan Dhamma Sang Buddha ini, untuk mempermudah agar bisa diterima di khalayak rame, Sang Buddha ketika menjelaskan tentang penyebab kematian ini menggunakan perumpamaan matinya api pelita, ya. Itu karena 4 penyebab. Api pelita itu bisa mati karena yang pertama sumbunya habis, itu apinya mati. Kemudian yang kedua karena minyaknya habis, itu apinya mati. Kemudian yang ketiga bersamaan sumbu dan minyak bersamaan habis, itu apinya juga mati. Kemudian yang keempat karena tertiup oleh angin, ya, ada kecelakaan, gempa bumi, kena penyakit dan lain sebagainya. Inilah 4 penyebab yang dijelaskan oleh Sang Buddha. Setelah seseorang meninggal, bagi mereka yang belum mengalami kesucian atau mencapai tingkat kesucian, yang terakhir akan melanjutkan kehidupan berikutnya. Kurang lebih Sang Buddha menjelaskan ada 31 alam kehidupan yang bisa ditempati oleh seseorang yang telah meninggal. Keluarga atau Bapak Lehercipto ini bisa kembali lagi dalam salah satu keluarga nanti, bisa sebagai cucu maupun cicit kelahiran apabila ikatan karmanya masih kuat dengan keluarga ini. Namun bisa juga karena kebajikan yang dilakukan oleh beliau akan terlahir di alam-alam lain, bisa sebagai manusia maupun alam-alam yang lain yang membahagiakan sesuai dengan kadar kebajikan yang diperbuatnya. Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama menyaksikan ada miniatur rumah-rumahan di samping peti jenazah. Ini adalah sebuah doa dan harapan yang hidup kepada almarhum. Setelah meninggal ini almarhum bisa menempati rumah sebagus dan semewah ini. Tentunya sebagai anak-anak, kalau memang betul-betul nanti almarhum bisa menempati miniatur rumah seperti itu, tidak perlu dikhawatirkan lagi, justru akan bangga mempunyai orang tua yang bisa menempati rumah megah dan mewah. Harapan keluarga atau doa keluarga ini akan menjadi kenyataan, ya. Itu akan didukung oleh beberapa faktor. Faktor yang mendukung ini bisa atau tidaknya menempati rumah ini akan saya ceritakan sebuah riwayat di masa kehidupan Sang Buddha. Ada seorang biku yang mempunyai kemampuan bisa berkunjung di salah satu surga, namanya Biku Moggallana. Ini mempunyai kemampuan bisa mengunjungi alam surga. Di alam surga, biku ini bisa melihat, ya, rumah bagus dan mewah di situ belum berpenghuni, masih kosong. Ya, ini milik siapa ini? Rumah megah, bagus, lengkap fasilitasnya, masih kosong. Kemudian Biku Moggallana itu penasaran,
kemudian turun lagi ke dunia menemui gurunya Sang Buddha. Sang Buddha, ketika saya ke surga kok ketemu rumah megah dan mewah, itu milik siapa yang masih kosong itu? Sang Buddha menjelaskan bahwa rumah megah dan mewah di surga yang masih kosong itu milik seseorang yang bernama Nandia. Nandia ini belum meninggal, masih hidup. Kebajikan-kebajikan yang dilakukan Nandia inilah yang menciptakan dia mempunyai rumah megah dan mewah di alam surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari pelajaran ini dapat kita ambil hikmahnya. Dengan kebajikan-kebajikan yang kita perbuat sekecil apapun tidak pernah akan sia-sia. Bahkan ketika kita belum mati pun hadiah kebajikannya itu sudah tersedia di alam sana. Semoga doa dan harapan dan juga kebajikan yang dimiliki almarhum Bapak Hercipto benar-benar apa yang menjadi mau keluarga, niat keluarga, ya doa keluarga benar-benar menjadi kenyataan, didukung kebajikan-kebajikan beliau sebagai seorang ayah pernah hidup di tengah-tengah keluarga. Tentunya kebajikan orang tua tak terhitung dan tak terukur. Kebajikan beliau di tengah-tengah keluarga maupun dimanapun, saya kira akan mendukungnya segera untuk teraih di alam bahagia dan menempati alam penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian, sehingga keluarga segera mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Kita ucapkan selamat jalan almarhum, semoga jalan yang koli terang dan lapang. Sadu, sadu, sadu.